Bu, saya ngomong nih, jujur. Yang namanya dosa itu apa? Dosa itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi baraka alaina wa alaikunna fi syahri rajab wa sa'bana wa ballighna ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluhul ghufran wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nas'aluhu syafa'ah minar rahman. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yanaluhur ridwan amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para asatidz, para guru-guru kami, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus pimpinan majlis taklim, lupa namanya, Al-Mar'atus Sholihah, juga seluruh pengurus serta para ibu, hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan pagi ini, siang ini kita kembali bersama hadir dalam kajian rutin kita di setiap hari Rabu pagi, cuma berbeda pekan saja mungkin. Dan ada juga perbedaan, biasanya ada bapak-bapaknya 2 orang, 3 orang. Hari ini nyaris hujan sepertinya. Bapak-bapak lebih memilih bobo ciang. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Kita awali taklim kita setelah tadi kita awali dengan sholawat al-barjanji. Kita baca Ummil Quran, kita niatkan yang sakit di antara kita semoga senantiasa diangkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala. Juga kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang belum hadir, semoga mampu berkumpul hadir bersama di tempat ini dengan kita untuk belajar bersama-sama mencari keridhaan Allah. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah terangi hati kita dan Allah senantiasa berikan ilmu manfaat dunia dan akhirat.
hajat kita semua dunia dan akhirat dikabul oleh Allah bibarakati ummil Quran wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu idza kana laka wakilun yuhasibun nafsahu wa yuhaqqikuha fa anta la tuhasibuhu limuhasabatihi nafsah. Dan ketahuilah bahwasanya apabila kamu mempunyai seseorang wakil, ibu kalau punya ajudan, ibu kalau memang punya misalkan pendamping yang bisa selalu ngoreksi kita, ngingetin kita, yang selalu mengoreksi dirinya sendiri dan memeriksanya, maka kamu tidak perlu lagi mengoreksi sendiri. Cukup ajudan itu, wakil itu yang ngingetin kita. Tidak perlu kita mengoreksi terhadap diri kita sendiri. Cukup siapa yang ngingetin? Ajudan. Wa in kana wakilan goero muhakkikin li nafsi. Dan jika ia adalah wakil yang tidak disiplin, yang tidak mengoreksi terhadap dirinya, fa anta tuhasibuhu wa tuhaqqikuhu wa tubaligu fi muhasabati. Maka kamu mengoreksinya dan kamu pasti akan memeriksanya dan memaksimalkan dalam mengintrospeksi diri kita. Jadi bukannya sebetulnya diri kita sendiri. Ulangi. Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kajian kita masih dengan judul yang sama, bahwasanya taubat itu adalah sarana penyucian diri. Cuma bagiannya bagian ketiga sekarang. Dalam taubat kemarin kita sampaikan tentang rukun-rukunnya. Di antara tobat rukun-rukunnya kita kemarin sampaikan satu, harus berhenti dari apa yang sedang dikerjakan. Yang nomor kedua, orang kemudian menyesal dari apa yang dikerjakan. Nomor ketiga, dia menghindar dari tempatnya tempat maksiat. Nomor keempat, orang niat tidak akan kembali melakukan dosa yang sama. Dan kelima, andaikan dosanya hakul adami, dia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Bu, ibu punya salah dengan orang tua. Maaf. Di antara dosa kata Nabi yang siksaannya disegerakan ketika di dunia, tidak menunggu di akhirat, adalah ukukul walidain. Hati-hati.
orang tua yang kita punya hari ini, tugas kita untuk ngejar surga itu lewat mereka. Ibu-ibu mah dua. Kalau saya laki-laki, tugasnya ngejar surga hanya lewat orang tua. Kalau ibu-ibu, ya laki ya orang tua, ya suami ya orang tua. Untuk kita ngejar surganya Allah, untuk kita ngejar surganya Allah. Hakul adami, menyakiti orang tua, itu azabnya, siksanya disegerakan ketika di dunia. Bahkan sekalipun ibu memohon ampun, ya Rob ampuni dosaku, ya Rob ampuni kesalahanku terhadap orang tua, tapi ibu tidak mau merubahnya. Ibu tidak mau memperbaiki hubungan dengan mereka, ya percuma. Dosa itu hakul adami, minta maaf. Maka sebetulnya di Indonesia ada sebuah tradisi yang paling bagus. Apa coba? Tradisinya adalah pulang kampung. Saya tanya, Bu, masih punya orang tua di kampung? Masih punya? Alhamdulillah udah enggak? Oh gitu. Kira alhamdulillah enggak. Yang masih punya orang tua harus beralasan bahwa orang tua saya masih ada. Saya sesibuk apapun di Jakarta tetap harus kembali ke orang tua, sesibuk apapun kita. Bagaimana ketika orang tua sudah tidak ada lagi? Orang tua dua-duanya sudah tidak ada, Ustaz. Bagaimana kita? Tetap saya bilang pulang kampung. Kenapa? Alasannya saudara-saudara masih ada. Alasannya sanak pamilik masih ada. Itu juga bagian daripada alasan untuk kita bersilaturahim, untuk kita bisa pulang kampung. Kenapa? Rusak hubungan silaturahim antar saudara, rusak hubungan silaturahim dengan orang tua, termasuk hakul adami, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Tidak bisa hanya dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak bisa. Harus dengan apa? Harus dengan meminta maaf minimal setahun sekali. Jangan bicara ongkos, jangan bicaranya transport. Kalau bicara ongkos, bicara transport, waduh, ini pulang kampung satu kali. Ini sama dengan gajinya gaji 3 bulan. Nah, misal, jangan ada alasan seperti itu. Jadi intinya rukunnya rukun taubat itu ada 5. Mana? Bu, dalam sebuah syairnya. Nih, ada syairnya begini. Utlub mataban bin nadamati mukli'a wa bi azmi tarkidan bipi mastakbala. Bertaubat dengan menyesal mencabutnya, berencana tinggal dosa mendatangnya. Wabaro'atin min kulli hakil adami walihadhil arkani par'a wa kamila. Bebaskanlah semua hakul adami dengan rukun tobat ini sempurnanya. Bu, syair-syair ini sebetulnya di sini dijelaskan hukumnya, di sini ada syairnya. Kita mau buka halamannya, halaman berapa? Sama cetakan pesantren juga. Nama kitabnya Hidayatul Adkiya, artinya petunjuk bagi orang-orang yang cerdas. Pengarangnya Syekh Jainuddin Al-Malibari.
Nah makanya saya kemudian buat bukunya, lumayan ada sekitar 180 syair dimuat di 75 halaman. Ada 75 halaman. Nih nanti kita bagiin, harus pegang. Kan nyarinya nyari lagu. Pokoknya kalau ibu-ibu yang ada lagunya, oke. Nah itu selesai kita kemarin ya. Selesai kita kemarin kita bahas. Nah sekarang Bu, pentingnya dalam bertaubat itu bermuhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Ngaca atau ngaca. Nih dalam syairnya di sini dibaca. Wakih dawaman bil muhasabatil lati tanha katak siron jaro watasahala. Kata pengarang kitab, taat selamanya dengan muhasabah, kecerobohan menggampangkan dapat tercegah. Tuh, kita dipilih untuk wakih dawaman bil muhasabah. Jaga ketaatan kita kepada Allah. Laksanakan perintah Allah lewat menjaga ketaatan. Dengan cara apa? Bil muhasabah, koreksi selalu. Pagi ini mohon maaf sudah duha belum ya? Pagi ini mohon maaf sudah tadarus belum ya? Selalu mengoreksi diri. Bil muhasabah, taat selamanya dengan muhasabah. Jadi kalau orang pandai bermuhasabah, dia akan bisa taat selamanya. Tapi kalau orang yang tidak bisa muhasabah, dia tidak pernah peduli hari ini mau sudah sholat atau belum. Hari ini sudah tadarus atau belum. Kenapa? Wong dia tidak pandai bermuhasabah. Jadi siapa orang yang bisa tetap istiqomah dalam ketaatan? Jawabnya yang pandai bermuhasabah. Sebab ketika orang pandai mengoreksi waktunya, dia akan menyesal. Kesempatan terbuang sia-sia. Kecerobohan menggampangkan dapat tercegah dengan muhasabah. Ulangi syairnya. Wakih dawaman bil muhasabatil lati tanha katak siron jaro watasahala. Taat selamanya dengan muhasabah, kecerobohan menggampangkan dapat tercegah. Ya susah, belum punya kitabnya. Kalau nanti sudah punya kitabnya, kata ibu-ibu, kita suruh ganti kitab mulu katanya. Bukan ganti kitab, hanya melengkapi penjelasan. Jadi biar referensinya, walaupun kitab Tajul Arus kita pegang, tapi di kitab lain ada. Jadi pentingnya orang untuk menjaga ketaatan lewat apa? Muhasabah. Lewat muhasabah. Bu, seberapa pentingnya sih muhasabah? Sebetulnya muhasabah itu nggak penting-penting amat kalau memang ibu punya ajudan. Kalau ibu punya ajudan, kalau ibu punya wakil, punya pendamping, sebetulnya muhasabah nggak penting-penting amat. Kenapa sebabnya? Hah? Kenapa sebabnya? Karena ada yang mengingatkan. Ya tinggal diingetin. Kita punya ajudan, mohon maaf agenda hari ini apa? Pak, agenda hari ini duha, siap. Gitu.
Ketika kita punya ajudan, agenda hari ini apa? Tadarus, Pak. Gitu. Jadi kita sudah punya schedule khusus. Jam segini tadarus, jam segini hadir di majelis taklim. Walaupun hujan-hujan, enaknya Ciboci, gitu. Enaknya si Bobo ciang-ciang. Tapi kan ada schedule-nya. Mohon maaf, jam 9 saya harus duha. Mohon maaf, jam 10 saya harus duha. Mohon maaf, jam sekian. Kenapa saya katakan mesti punya begitu? Bu, orang yang tidak punya schedule, jadwal di hari-harinya terbuang sia-sia. Sekarang kenapa penting bahwasannya kita membuat schedule sendiri? Karena untuk kemudian menuntut diri kita agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Saya bilang muhasabah tuh nggak penting-penting amat kalau memang ibu punya, kalau memang kita punya wakil, kalau memang kita punya ajudan. Dia yang selalu ngingetin kita. Kita lupa, mohon maaf Pak, duha dulu Pak. Mohon maaf Pak, tahajud dulu Pak. Mohon maaf Pak, bangun Pak, sudah siang Pak. Mohon maaf Pak, jam makan siang Pak. Mohon maaf Pak, ngaji jangan kelamaan. Wah, ada yang begitu, takutnya ngaji jangan kelamaan gitu. Sampai jam 11:30 gitu kan. Biasa, takut ada yang protes. Insya Allah kita turunin nanti. Jangan sampai terlalu siang. Itu boleh-boleh aja bikin schedule-nya gitu. Pokoknya nanti kita bikin aturan. Nih Ustaz, kita mulai albar janji misalkan setengah jam saja. Insya Allah nanti tepat waktulah, datang setengahnya 9:30, langsung mulai setengah jam berarti jam 10. Dari jam 10 ngaji sampai jam 11 saja. Jadi cukup satu jam. Kan begitu. Tapi walaupun setengah jamnya boleh tanya jawab lah gitu kan. Jadi intinya kayak begitu. Jangan panjang-panjang. Yang jangan panjang-panjang tadi maulidnya ngap. Maulidnya jangan panjang-panjang ngap. Nih kalau kita punya ajudan sebetulnya nggak perlu muhasabah. Ya, nggak perlu karena dia yang setiap waktu menghilangkan kita, mengingatkan kita. Makanya pantas kata siapa nih? Kata siapa nih kitab? Pantas kata Syekh Ibnu. Ini kan pengarangnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pantas kata Syekh Ibnu Athaillah begini beliau bilang, wa'lam annahu idza kana laka wakilun. Pantas kata beliau, memang kalau kamu punya ajudan, kamu punya wakil yang selalu bisa ngoreksi kamu, yang selalu bisa ngingetin kamu, sebetulnya nggak penting fa antala tuhasibu. Kamu tidak usah muhasabah diri juga nggak ngapa-ngapa. Nggak usah. Kenapa? Sebab dia yang. Tapi kan kenyataannya punya kagak? Emang? Emang kenapa? Bukan orang penting kan? Kita mah bukan orang penting, pengangguran. Lah kalau pejabat mungkin punya ajudan, kalau yang lain mungkin punya wakil, kita mah nggak ada. Terus gimana dong? Sekalipun ada, ternyata cuma nemenin doang, kagak mau ngingetin. Nemenin, jalan kemana juga ngikut. Nih YouTuber juga ngikut aja, gitu. Nemenin, ngingetinnya mah kagak. Nah, wa in kana wakilan goero muhakikin linafsi, ada kemudian wakil, ada temen, ada ajudan, tapi kagak ngingetin, atau kemudian kagak punya sama sekali, maka penting pa anta tuhasibu, penting kita mengoreksi diri sendiri, memeriksa, memaksimalkan dalam introspeksi diri. Coba koreksi diri kita. Koreksi apanya? Sekarang udah bulan Rajab. Dikit lagi Ramadan. Coba koreksi diri kita, introspeksi. Sekarang tuh udah bulan Rajab.
Besok bulan Sa'ban, besoknya lagi Ramadan. Ramadan hitungannya paling 2 bulan juga kagak. Bener nggak? Berapa bulan lagi? Saya tanya, sekarang tanggal berapa? Minggu kemarin tanggal 17, sekarang tanggal 20. Urusan tanggal hijriah kagak inget, giliran gaji aja inget mulu. Slip gaji aja paling inget. Seharusnya urusan ibadah itu yang menjadi kalendernya hijriah. Lah orang kagak bisa haji dan umroh pakai kalendernya kalender Masehi, nggak bisa. Ukurannya tetap kalendernya Kalau sekarang tanggal 20 Rajab, berarti Ramadan tinggal berapa? Tinggal berapa? 40 hari lagi. 40 hari belum mulai tadarus. 40 hari belum mulai duha. 40 hari belum mulai bangun malam tahajud. 40 hari belum juga mau belajar puasa sunat. Mau bagaimana? Kata Sayyidina Ali, Rajab itu bulan bercocok tanam. Awas jangan bercocok tanam kayak bocil. Sekarang pemberitaan bercocok tanam lain ngomongnya. Bulan Rajab itu bulan bercocok tanam. Bulan untuk kita menanam. Sa'ban bulan menyirami tanaman. Ramadan bulan panen dari apa yang sudah kita tanam. Jadi kalau hari ini ibu-ibu pengen panen di bulannya bulan Ramadan, berarti harus apa? Harus nanam. Kapan nanamnya? Ya nanamnya di bulan Rajab. Nyiraminnya kapan? Mumpung bulan hujan nih, masih hujan nih. Mumpung musim hujan, siramin di bulan Rajab, dipulamin di bulan Sa'ban. Sebetulnya kagak usah nyiramin lagi. Nanti ketika Ramadan kita orang-orang yang panen. Itu benar bahwa untuk idealnya ibadah, sempurnanya ibadah, tidak bisa ujug-ujug datang Ramadan ibadah. Kaget. Orang mau benar-benar ngeraih Ramadan harus dimulai dari sekarang. Lakukan semuanya setar dari mulai sekarang. Tadarus setarnya di Rajab. Bangun malam setarnya di Rajab. Kemudian duha setarnya di Rajab. Qobliyah, ba'diyah setarnya di Rajab. Semuanya setar di Rajab. Kenapa? Kita sering dengar bahwasannya orang-orang yang sukses, orang yang berhasil sampai finish, orang yang juara, siapa? Jawabnya yang pandai mencuri setar. Ibu silahkan deh, mau balapnya balap apa kek? Balap motor, mau balapnya balap mobil, mau sirkuit sentul dimanapun, maaf, yang menang tuh siapa? Jawabnya yang mencuri setar. Yang pandai mencuri setar, dialah orang-orang yang menang. Tapi maaf, yang tinggalin setar, orang udah kemana, dia masih aja di situ. Menang kagak? Menang kagak? Kagak. Siapa yang begitu? Ayo, menang kagak? Siapa yang kayak begitu? Yang kagak menang siapa? Nah, jangan-jangan kita yang kagak menang. Orang lain udah pada setar dari awal Rajab, kita mah belum. Makanya kata sebagian ustadz dikatakan Rajab itu adalah bulan untuk orang naik jadi wali Allah. Kok begitu? Ya, kan bahasannya Rajab itu bulan Isra. Rajab itu bulan Isra dan Mi'raj. Maksudnya apa? Bu, kalau Rajab itu bulannya bulan Isra, maka kita pun harus belajar Isra. Kalau Mi'rajnya mah kita udah dapat, udah punya. Apa Mi'rajnya?
sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang beriman. Lah terus Isra-nya gimana? Tinggal Isra-nya ibu lakukan dari sekarang. Ngapain? Isra itu bermakna jalan di waktu malam. Artinya perjalanan di waktu malam. Maksudnya kalau ibu mau ngejarnya ngejar akhirat, bukan berjalan di waktu siang. Kalau ibu mau ngejarnya ngejar akhirat, jalannya di waktu malam. Siang orang mengejar dunia, tapi malam orang mengejarnya mengejar akhirat. Maka di antara nabi ada nabi yang disebutnya dengan Nabi Israil. Siapa Nabi Israil? Aduh, siapa? Kok kagak tahu? Nabi Israil itu Nabi Yakub. Yakub panggilannya Israil, maka anak keturunannya disebut Bani Israil. Yang namanya Israil itu siapa? Yakub alaihissalam. Kenapa Yakub disebut Israil? Jawabnya adalah Isra artinya dalam bahasa Arab berjalan. Ternyata Nabi Yakub orang yang rajin berjalan di waktu malam menuju Tuhan. Isra berjalan, il Tuhan berarti berjalan menuju Tuhan. Jadi kalau ibu mau berjalan, ya sekarang waktunya. Rajab untuk kita lebih mengutamakan waktu malam. Kalau bisa ketika mau tidur sekarang sudah tidak lagi tanpa wudhu. Tidur itu harus dengan wudhu dulu. Kalau bisa ketika mau tidur minimal kita 2 rakaat sholat. Syukur-syukur witirnya sudah diduluin, tahajudnya nanti bangun malam. Kenapa? Ya iya, duluin witirnya. Gitu. Takutnya malam witir kagak, tahajud kagak. Itu di Arab mau bangun, ternyata bablas. Makanya saya bilang, siapa yang memang ingin mi'raj, maka lakukan Isra-nya dari bulan Rajab. Jadi sekarang yuk lakukan perjalanan malam, manfaatkan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau dimuhasabah, mau ngoreksi, mau sok muhasabah diri kita, koreksi. Ya Allah, ceroboh amat diri kita, kurang amat diri kita, lalai amat diri kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah, fa'ala hadza yambagi laka ayyakuna amaluka kulluhu lillahi ta'ala. Maka berdasarkan hal ini, seyogianya bagimu untuk menjadikan amal ibadahmu seluruhnya untuk Allah. Koreksi kecerobohan kita, koreksi kekurangan diri kita, termasuk tolong koreksi keikhlasan kita. Bu, selama ini ngaji karena siapa? Selama ini kita ngaji itu hadir karena malu sama temen atau karena memang malu sama Allah? Kita hadir di majlis taklim karena pengen ketawa di majlis taklim, karena di rumah kagak sempet tawa. Di rumah kayaknya maaf nih, diterapkan militer sama suami. Waduh, masya Allah. Suaminya ternyata orang angkatan, dikit-dikit angkat, dikit-dikit angkat. Tegas sekali, gak pernah tersenyum, gak pernah tertawa. Makanya nyari tempat ketawa di mana? Di majlis taklim. Makanya ngaji jangan serius-serius amat. Kenapa? Ini mengaji aja pada tegang mulu gitu. Biasa aja ngaji mah gitu. Jangan serius-serius amat. Lagian serius juga kagak masuk, emang udah umur. Ya, serius-serius juga kagak masuk, emang udah umur. Ngaku aja. Lah umur segini kita belajar gitu. Mau dipakai lagu kayak nggak pakai lagu ya sama aja gitu. Nah ini
koreksi keikhlasan kita. Kenapa? Kata beliau, yang bagilah ka ayyakuna amaluka kulluh lillah. Jadikan seluruh amal itu semuanya harus karena Allah. Seluruh amal harus semuanya karena Allah. Emang ada orang yang beramal kagak karena Allah? Ada nggak? Coba lihat deh. Kalau tidak salah ada ayat Al-Quran di dalam suratnya, surat 17. Tandain. Kalau bisa di setiap kali kita ngejelasin itu ada ayatnya, tulis nomornya, nomor ayatnya seberapa, biar nanti sambil apa? Sambil kita buka-buka di rumah, yang penting ayatnya ada. Coba lihat di suratnya, surat 17 ayatnya, ayat 18 sampai 20. Surat 17 ayat 18 sampai 20. Awas, tadi kita ngejelasin kulluhu lillah. Ada tadi? Di kitabnya kulluhu lillah, tulis Quran surat 17 ayatnya ayat 18 sampai 20. Mana? Lihat kata Allah, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha manasa'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam. Coba baca terjemahnya. Barang siapa ya baca? Kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Yang kagak ikhlas ibadah hanya nyari dunia. Tahajud bangun malam, luar biasa semangatnya, tapi ngejar proyek. Duhanya luar biasa, tapi pengen suaminya naik pangkat, naik jabatan. Akhirnya apa? Ngejar dunia itu ada batasnya. Udah naik pangkat suami, akhirnya kagak duha lagi. Udah kemudian tercapai proyeknya, kagak tahajud lagi. Berarti itu yang ngejar dunia. Kalau dia ngejar akhirat, gak berhenti tahajudnya, sekalipun sudah tercapai, kagak berhenti duhanya, walaupun sudah naik pangkat. Jadi kalau ada yang nanya, Tad, emang bedanya apa antara orang yang ngejar dunia dengan orang yang ngejar akhirat? Yang ngejar dunia, dia akan berhenti beribadah kalau sudah tercapai yang dia kejar. Tapi kalau ngejar akhirat, kagak bakalan pernah berhenti sekalipun sudah sampai yang ditargetkannya. Begitu. Makanya Allah tegur nih di ayat 18. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka oleh Allah disegerakan ketika di dunia. Di dunia dikasih, nih buat kamu, pengen kaya kan, kasih kaya. Pengen pangkat kan, kasih pangkat. Pengen ini kan, dikasih semuanya. Di dunia dikasih oleh Allah apa yang diinginkannya. Tapi kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Nggak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Cuma dunia doang dibayar kontan, di akhirat kagak ada apa-apa. Ibadah tinggal capek, ibadah tinggal lelah, di akhirat nol nilainya. Karena apa? Menginginkan dunia saja, nggak karena Allah. Tapi lihat bagaimana kalau orang yang ikhlas ibadahnya, mengharapkan keridhaan Allah di ayat 19. Baca gantian. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat
dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, liatin. Orang yang ngejar akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum maskuro. Orang yang ngejar akhirat oleh Allah di dunia dikasih bagiannya, ada bagiannya, di akhirat ada simpenannya. Dunianya dikasih, di akhirat ada simpenan. Beda yang cuma ngejar dunia, di dunia dikasih semuanya, di akhirat nol, kagak ada bagian. Makanya orang mau kayak gimana pun ibadah kepada Allah, sama Allah mah insya Allah dikasih. Yang ngarep dunia dikasih, yang inginnya akhirat dikasih, yang pengen dunia dan akhirat dikasih. Di ayat 20 Allah katakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa makana ata'u rabbika mahduro. Kepada masing-masing golongan. Mana? Baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan yang itu menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Semuanya baik yang pengen dunia dan pengen akhirat dikasih, saking baiknya Allah. Cuma adakah simpanan nanti di akhirat? Belum tentu, tergantung bagaimana keikhlasan. Makanya koreksi keikhlasan kita. Ulangi, masih dalam tobat. Intinya tobat harus koreksi diri kita. Lanjut, walataro annaka tab'alu fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka wa la yuhakikuka. Dan kamu jangan pernah menganggap bahwa kamu bebas saja melakukan sesuatu perbuatan, sementara Allah Ta'ala tidak akan pernah mengoreksi dirimu dan tidak pula memeriksa dirimu. Kata Nabi, memang kita dikasih bocoran. Hidup ini boleh, gimana kita yang ngatur boleh. Kata Nabi, masih tak, silahkan kamu hidup sesuka kamu. Ibu mau sholat mau kagak sholat terserah, mau ibadah kagak ibadah terserah, ibu mau ngaji mau kagak ngaji terserah, mau soleh kagak soleh urusan ibu. Ternyata hidup itu boleh sesuka kita. Tapi kata Syekh Imam Ibnu Athaillah di sini dikatakan, tetapi ingat dong bahwa semuanya ada perhitungan. Semuanya nanti ada hitungannya di hadapan Allah. Walaupun kata Nabi ismasita, hiduplah sesukamu, tapi kata Nabi dilanjutkan, fa innaka mayitun, kamu kelak akan mati. Kira-kira kalau udah mati kelar urusan? Kata siapa? Ketika orang sudah meninggal dunia bukan malah kelar urusan, malah lebih panjang. Kenapa? Al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu proses awal seseorang perjalanan menuju akhirat. Dari dunia sudah berangkat ke akhirat belum nyampe. Ulangi, dari dunia sudah berangkat ternyata ke akhirat belum nyampe. Di mana dulu? Tinggalnya di alam barzah.
Fa innaja pama ba'dahu aisaru. Kalau orang selamat di alam barja, maka insya Allah setelahnya akan lebih ringan. Tapi fa ilam yanju, ketika kata Nabi dia tidak selamat di alam barja, pama ba'dahu asyad, setelahnya begitu berat, menyakitkan. Saya tanya, siapa yang bisa nyelamatin kita di alam barja? Kita sudah punya yang 3 belum nih? Sebab kata Nabi, idza matabnu adam in qata'a amalu. Di mana anak Adam meninggal dunia, in qata'a amalu, terputus amalnya, illa min salasin, kecuali cuma 3. Sodakotin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bih, wa awaladin solihin yad'ulah. 1, sedekah jariyah. Nomor kedua ilmu manfaat. Nomor ketiga anak yang soleh. Punya ini enggak? Kalau ibu enggak punya ini, mohon maaf, ini saya katakan yang paling ringan ini nomor pertama. Yang paling ringan ini nomor pertama. Nomor kedua, nomor ketiga berat. Yuk coba nomor kedua dulu. Kita udah punya anak soleh belum? Kita sudah punya anak soleh yang dia sholat maaf tidak mesti diperhatikan oleh orang tuanya. Dia berbuat baik tidak mesti diawasi oleh orang tuanya. Dia sudah menjadi orang yang taat, yang soleh. Punya enggak? Jarang-jarang punya anak yang soleh. Kemudian punya ilmu yang manfaat enggak? Baru ngaji. Disebut punya ilmu baru ngaji dikit-dikit, alhamdulillah kita belajar dakwah. Wa man asanu kaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang paling hebat, orang yang paling istimewa kecuali yang mengajak kepada jalan Allah. Makanya ibu sekarang tinggal dakwahnya itu dengan cara apa? Dengan cara mengajak. Mungkin bulannya bulan Februari nih, ini penuh, tapi harus ada keinginan, ya Rob, mudah-mudahan Maret nih bisa penuh sampai ke ngajak kepada kebaikan. Makanya ada yang minta bikinin dong katanya YouTube buat almar'atus solehah gitu. Bikinin YouTube nih untuk pengajian di sini, bisa. Ibu bisa nanti bikin akun ibu pakai gitu. YouTube-nya YouTube tapi atas nama MT Mar'atus Solihah. Pakai HP-nya HP ibu. Siapa yang memang mau pakai hanya HP-nya yang memang mau HP-nya untuk majelis talim. Nah, tinggal nanti gitu. Setiap pengajian tinggal upload aja. Nanti setiap pengajian tinggal upload aja di HP, bisa. Tinggal dibikin gitu kan di HP nih, dibikin kamera, kasih aja apa? Kasih aja begini ke handphonenya, gitu, ke handphonenya langsung live bisa. Atau nanti sesekali sebulan sekali, kalau memang sebulan sekali, gitu. Sebulan sekali, ini mau sebulan sekali ngaji sama saya apa sebulan 2 kali? Nih, dengerin. Nah di sini nih. Bisa setiap pengajian nanti tetap kita pakai YouTube Miftahul Jannah, tapi nanti ibu yang sudah berteman dengan Mang Mudin nih, Ustadz Mudin berteman sama beliau, nanti video kita ya masuk ke ibu. Jadi secara otomatis bisa. Jadi intinya tuh kita berdakwah dengan cara apapun. Wa man asanu qaulan mimman da'a ilallah. Tetapi memang butuh proses. Punya anak soleh butuh proses. Punya kemudian apa? Ilmu manfaat butuh proses. Cuma satu nih yang kata saya dikatakan paling ringan. Apa coba? Sedekah jariyah. Apa nama lain dari sedekah jariyah? Sedekah jariyah
Nama lainnya adalah wakaf. Nama lainnya apalah? Wakaf. Kita hari ini berpikir bagaimana mewariskan kepada anak-anak kita aset yang berharga berupa tanah, berupa rumah, kemudian berupa ruko dan lain sebagainya, atau deposito bank untuk anak-anak kita. Kita siapkan warisan untuk mereka. Kebayang nggak? Kita sudah nyiapin wakaf belum? Untuk kita bisa terjamin selamat di alam barzah sampai perjalanan negeri akhirat. Saya jujur, saya pribadi, dari mulai awal tahun kemarin 1 Januari saya masuk dalam program pesantren kita sendiri. Pesantren kita sendiri, Miftahul Jannah. Saya buka di pesantren kita sendiri, Miftahul Jannah, namanya program Kuantum Wakaf. Program Kuantum Wakaf. Saya nyesain uang sehari itu 500.000 saya pribadi untuk wakaf saya. Untuk wakaf saya. Saya sehari 500.000 dan alhamdulillah kita bilang sampai 20 tahun silahkan debit duit saya untuk wakaf. Berapa total? 350 juta. Andaikan nanti Ustadz meninggal dunia, andaikan katanya Ustadz meninggal dunia, berarti 350 juta buat Ustadz. Mau dibagi 2 nggak sama ahli waris? Saya bilang nggak usah dibagi 2 sama anak istri saya, cukup buat wakaf saya aja. Insya Allah besok Jumat saya ikrar di pesantren saya. Saya ikrar di pesantren saya, dihadiri dengan kuantum wakaf. Saya wakaf 350 juta untuk diri saya. Jadi ketika meninggal dunia kita sudah punya wakaf 350 juta untuk pendidikan dan dakwah pesantren. Yang menerimanya pondok pesantren Miftahul Jannah, pondok pesantren kita sendiri. Saya lagi buka itu. Kenapa? Maaf, anak yang soleh yang kita harapkan bisa melanjutkan kita, kemudian wafat, tinggal kita satu nih anak. Kemudian kita berharap mungkin dari ilmu cuma kan terbatas. Paling kita bisa ngajar cuma berapa tahun ke depan. Nanti ketika sudah tidak lagi mengajar, mana? Tapi ketika wakaf kekal selamanya. Tanah sekian meter, tanah sekian ratus meter kita niatkan untuk wakaf di jalan Allah. Untuk rumah kita persiapkan buat keluarga, maaf, ratusan meter, bahkan harganya mungkin miliaran, tapi untuk wakaf kapling kita di akhirat kita belum buat sampai sekarang. Jadi intinya wakaf inilah yang harus kita siapkan. Muhasabah, koreksi diri. Saya katakan tadi, di akhirat kelak, maaf, tergantung hari ini. Jangankan bicara akhirat, alam barzah saja selamat atau tidak tergantung amalan apa yang sudah kita bangun sekarang. Nah, terus kata pengarang kitab, wa idza waqa'a minal abdi dzanbun waqa'a ma'ahu dzulmatun. Maka perumpamaan perbuatan bukan itu ya. Dan apabila terjadi dari seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka akan menerpa menyertai dosa itu sesuatu kegelapan. Bu, saya ngomong nih jujur. Yang namanya dosa itu apa? Dosa itu apa? Hah? Dosa yang simpel aja. Dosa itu apa sih? Suatu kesalahan yang kita lakukan. Terus kesalahannya standarnya apa? Nah, hari ini kita ini menyikapi dosa tuh kadang ketika ditanya bingung. Definisinya tuh apa? Itu. Standar dosa itu yang mana? Simpel. Jawabnya nih di sini. Dosa itu yang membuat gelap hati kita.
Atau kata Nabi itu begini, wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayat toli annas alai. Dosa itu yang membuat kamu gelisah, yang membuat hati kamu gundah, yang membuat hati kamu menjadi gelap, bahkan kamu malu ketika diketahui orang. Ulangi, dosa itu yang membuat kamu gelisah, membuat gundah, membuat gelap, bahkan bisa malu kalau ketahuan orang. Sok, coba buktiin. Yang mana coba? Kalau ibu kira-kira punya selingkuhan dosa? Punya selingkuhan dosa? Dosa dong. Kenapa? Hati kagak tenang. Gelisah. Masya Allah. Gelisah terus. Padahal gak ketemu sih. Tapi gelisah. Oke. Berarti dosa dong? Dosa. Sekarang di bawah itu yang kagak dosa. Kalau nyimpen nomor HP-nya HP nama laki-laki tapi pakai nama perempuan di HP ibu. Kira-kira dosa enggak? Dosa. Dosanya kenapa? Hah? Bohongnya sama siapa? Saya tanya bohongnya sama siapa? Lah kagak bohong sama siapa? Bu, dosa kagak? Hah? Dosa. Kenapa dosa? Kalau ketahuan malu. Namanya sih iya Pak Mahmud, tapi Mamah muda. Namanya si siapa nih? Di HP saya ada nama Pak Mahmud, tapi Mamah muda. Bahaya ini. Nyimpen HP nomor laki-laki, nama perempuan, atau sebaliknya. Yang begitu teh dosa. Bu, sholat asar jamnya jam 3:30. Cakep dong? Awal waktu dong? Waktu. Boleh? Boleh. Jam 4 boleh? Boleh. 4:30? Oke, saya tanya, kalau misalkan sholat asar sekarang jam 6 masih bisa nggak? Masih. Sekarang kan maghribnya aja jam 6:30. Boleh nggak sholat asar jam 6? Sholat asar jam 6 boleh nggak? Kalau ketahuan orang? Alah, berarti dosa. Yang begitu tuh dosa. Jadi walaupun lah ini masih ada waktu asar, ini masih ada waktu sholat, tapi malu nggak? Berarti kalau malu dosa itu. Wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayat toli anas. Dosa yang membuat kita gelisah, yang membuat kita bingung. Kadang-kadang bingung. Bingung kenapa sih bu? Nggak tahu, saya pusing. Ya mikirin apa? Nggak tahu, pokoknya pusing aja. Ya berarti ini ada dosa ini enggak juga. Pokoknya yang bikin kita gelisah, yang kita bikin bingung, itu teh pengaruh daripada dosa. Ini ada dosa. Sebab dosa pengaruhnya membuat kita menjadi gelap hati. Bahkan tadi kita malu ketahuan orang. Pamisalul maksiyah, seperti diantara maksiat itu dikatakan kanari. Ibaratnya perbuatan maksiat itu bagaikan api. Wadzulmatu duho nuha, dan kegelapannya adalah asapnya. Maksiatnya sih kita semangat banget. Emang ada orang yang maksiat kagak semangat? Semuanya maksiat mah semangat. Ya enggak? Mau dibuktikan? Buka surat Al-Hijr ayat 39. Tandain di situ. Tandain di situ suratnya, surat nomor 15, ayatnya ayat 39, ayat 40. Ayat 39, ayat 40. Coba lihat.
Nih, kita mau menceritakan iblis. Sok, silakan dibaca. Ayo dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka. Minhumul mukhlasin. Nih, Bu. Iblis nu ngomong di ayat sebelumnya, ketika diturunkan iblis dari surga, kata iblis di ayat 36, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Duhai Tuhan, tangguhkan aku sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Allah, qala fa innaka minal mundorin. Engkau orang yang ditangguhkan. Gitu. Ila yaumi waqti maklum, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Kata iblis ngomong begini, kagak ridho saya mah katanya dikeluarin dari surga. Liatin, qala iblis ngomong, Rabbi bima agwaitani. Duhai Tuhan, dikarenakan engkau telah memutuskan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku pasti akan jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka di muka bumi. Wala ugwiyanahum ajmain. Yakin aku sesatkan manusia seluruhnya. Bu, maksiat indah nggak? Maksiat mah indah. Makanya bahasanya kata Syekh Ibnu Athaillah, maksiat itu ibarat api, ibarat cahaya. Orang tuh semangat banget ketika ngelihat, semangat banget ngelihat cahaya. Ketika dorongannya mau pakai modal gede, biar apa? Biar keluar duit banyak, duit gede, puas. Biar minum-minum traktir teman semua, puas tuh bawaannya. Tapi maaf, apa coba? Wadzulmatun dukhanuha, sedangkan kegelapannya adalah asapnya. Ujung-ujungnya setelah maksiat, bawaannya bingung, bawaannya pusing. Semangat maksiatnya karena setan yang bilang, kata setan, la uzayyinanna lahum fil ardi. Kata setan, selingkuh itu indah. Gitu. Kata setan, maksiat itu indah. Kata setan, judi online itu indah. Tuh setan. Mau judi slot kek, mau apa kek, kata setan, lu pasti kaya, indah. Tapi kata setan, gitu kan, lihat, la ugwiyanahum ajmain, disesatkan seluruhnya, illa ibadaka minhumul muslahsin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Yang ikhlas mah kagak bisa diapain. Yang ikhlas mah kagak bisa disesatkan oleh setan. Makanya penting sebelum Ramadan iman kita sampai pada titik keikhlas. Ulangi, sampai Ramadan iman kita harus sampai pada titik keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, setan gak berani godain kita. Kalau sudah ikhlas, setan gak bakalan berani untuk menyesatkan kita. Itu pentingnya harus sampai ikhlas. Udah 11:30, tandanya juga kebalang. Ada tandanya, mati langsung. Gitu. Orang sudah 11:30 lewat. Ya, itu untuk kajian kita sampai di situ dulu. Ya, sudah jam 11:30 lewat. Nanti kita akan lanjutkan tandain. Itu ya, tandain dikit-dikit ya, dikit-dikit. Tapi kita ngikutin bacaan ini dengan ayat-ayatnya. Kan enak ngaji pelan-pelan, ada ayatnya segala macam. Ya, itu mudah-mudahan semuanya sehat. Tambah selalu keberkahan, kesuksesan.
Mohon maaf yang belum dapat kebagian. Nanti insya Allah besok di pertemuan yang akan datang kita akan siapkan agar bisa terus belajar Al-Berjanji. Dan insya Allah ini juga nanti kita kasih nanti pas pada bulan besok sebagai pegangan. Biar banyak lagu di samping Al-Berjanji dan lain sebagainya. Kita tutup dengan doa saja dulu karena sudah terlalu siang. Terserah nanti mau ada yang nanya mau nggak ada yang nanya ya alhamdulillah gitu. Kalau ada yang nanya berarti ngeganggu. Gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala nasabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal aminin fi jumratis sabikin. Rabbi fa'na bima lam tana. Rabbi allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'lumin tawassalna bi ta'limin antarzuqan wasi'ah wa antarzuqan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.